Pernahkah kamu menyerahkan masa depanmu pada seseorang yang kamu panggil saudara, lalu bertanya diam-diam berapa harga kepercayaanmu sebenarnya? Malam itu pertanyaan itu menggantung di atas panggung seperti lampu yang terlalu dekat dengan kulit. Kota menonton, layar itu mundur berlari, dan dua sahabat berdiri tidak sejajar. Yang satu memegang kartu akses hitam dengan logo mahkota, dan yang lain menyimpan flash drive bening yang terasa lebih berat dari batu. Orang menyebut mereka tim emas, tapi di telapak tangan ada duri yang tidak terlihat. Ia bernama Raka, dan semua pintu di kantor terbuka jika kartunya menempel pada sensor. Ia memimpin startup yang menjanjikan kota yang lebih tertib dan hidup yang lebih mudah. Di sampingnya ada Seno, sahabat sejak remaja yang masih suka menulis catatan dengan huruf kecil dan rapih. Mereka berdua pernah tidur di lantai yang sama dan berbagi mie murah di malam hujan. Mereka pernah percaya bahwa teknologi adalah payung yang bisa dipinjam semua orang tanpa harus membayar mahal. Lalu dana datang, sorotan datang, dan payung berubah menjadi kunci pagar yang mahal. Malam peluncuran ini seharusnya jadi pesta paling terang dalam hidup mereka. Musik pelan mengisi udara, dan kamera sudah siap menangkap senyum terbaik. Namun ada satu pesan yang membuat dada sesak lebih dari lampu panggung. Ada ancaman bocoran dokumen yang bisa mematahkan tulang punggung cerita sukses ini. Dan orang yang tahu paling banyak bukan musuh lama, tapi sahabat sendiri. Kamu mungkin bertanya untuk apa aku harus mendengar kisah ini sampai akhir. Supaya kamu bisa melihat tanda-tanda kecil sebelum semuanya terlambat, dan supaya kamu bisa memilih jalan yang lebih ringan untuk hati. Kita masuk ke malam itu tanpa tedeng aling-aling, dan kita tidak akan berlama-lama di pintu. Hitung mundur menunjukkan 30 detik dan Raka berdiri di belakang layar raksasa. Ia menarik napas pelan, tapi suara napasnya diredam oleh musik. Seno berdiri beberapa langkah di belakang, dan senyumnya tipis sekali. Senyum itu tidak mengundang pelukan, tapi memanggil jarak yang aman. Aku sudah cek naskah pidato, tidak ada kata yang akan menusuk balik. Kalimat itu terdengar baik, tapi ada satu jeda seukuran jarum di tengahnya. Raka mengangguk pelan dan matanya mencari kepastian seperti anak yang melihat ke arah guru. Terima kasih, kita selesaikan ini, lalu kita bicara. Kalimat itu kuat di telinga penonton, tapi lemah di ruang sunyi mereka berdua. 2 jam sebelumnya seseorang mengirim pesan tanpa nama ke email umum perusahaan. Pesan itu sederhana dan dingin dan tidak memakai kata yang berputar-putar. Kami akan membuka kontrak kalian dengan pihak ketiga yang mengolah data darurat. Raka membaca sekali, lalu sekali lagi, dan jari telunjuknya menyentuh meja seperti mengetuk pintu yang tidak mau dibuka. Ia berkata semua ini hanya kesalahpahaman dalam proses internal. Ia berkata belum ada kebijakan publik, hanya uji coba di ruang tertutup. Namun kota tidak peduli pada istilah uji coba ketika orang-orang harus pindah lebih cepat dari rencana. Di titik ini kamu mungkin ingin tahu kapan rasa salah mulai tumbuh di punggung cerita. Jawabannya tidak dramatis karena ia tumbuh pelan seperti jamur yang menyukai tempat lembab. Ada angka pengguna aktif yang digosok supaya terlihat lebih besar. Ada metrik bahaya lingkungan yang dibungkus supaya terlihat lebih rapi. Ada janji ringkas yang dibuat untuk rapat singkat supaya investor tidak batuk di ruang makan siang. Setiap langkah kecil terasa aman, karena langkah itu ditemani banyak tepuk tangan. Seno melihat semua itu, dan ia menulis catatan kecil yang tidak pernah marah. Catatan itu menanyakan apakah angka ini akurat dan apakah dampak ini sudah dihitung dengan adil. Catatan itu tidak dibalas dengan kata kasar, tapi pelan-pelan catatan itu tidak lagi dijawab. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, dan yang berubah paling kuat adalah cara Raka menyebut nama orang penting. Ia menyebut mereka dengan panggilan depan, dan pintu yang berat menjadi ringan. Seno tetap berbicara pelan, dan suaranya makin sulit didengar di ruang yang penuh suara tepuk tangan.
Malam peluncuran sudah dimulai dan pembawa acara memanggil nama perusahaan dengan suara riang. Kamera menyorot wajah Raka dan Kota menunggu kalimat pertama. Seno melihat layar monitor kecil di samping panggung yang menampilkan komentar langsung. Komentar bergerak seperti air deras dan beberapa menanyakan isu data yang belum dijawab. Di saku Seno ada flash drive dengan folder yang akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Flash drive itu berisi dokumen, notulen, dan penolakan yang tidak dihiraukan. Satu nama muncul di sana, nama seorang jurnalis yang tidak pernah lelah mencari jalan masuk. Jika kamu siap jujur, aku akan rilis lengkap, dan kamu tahu waktunya. Jurnalis itu menulis pesan tanpa nada tinggi dan itu yang membuatnya terasa berat. Raka memulai pidato dengan kalimat cantik tentang masa depan yang sederhana. Ia berkata teknologi akan memihak warga dan semua keputusan akan mengutamakan kemanusiaan. Tepuk tangan terdengar dan musik berhenti tepat waktu. Untuk beberapa detik semua terlihat normal dan ringan. Lalu layar samping memantulkan notifikasi yang baru masuk. Notifikasi itu menyebut kata yang tidak disukai siapapun di malam pesta. Regulator meminta klarifikasi tertulis dalam 24 jam. Suara telepon di telinga Raka kering dan lurus dan ia menelan ludah yang tidak terdengar. Ia menatap Seno dan mencari ayunan kepala yang biasa menguatkan. Selesaikan pidato, lalu kita rapikan dokumen dan kita jawab sore ini. Raka merasa lega sebentar, seperti orang yang mendapat kursi di kereta penuh. Lalu komentar baru muncul dengan cuplikan kontrak yang tampak familiar. Cuplikan itu memuat tanda tangan yang sukar disangkal karena garisnya sangat khas. Tangan Raka tidak bergetar, tapi jantungnya menekan baju dari dalam. Ia melanjutkan kalimat dengan tenang, dan penonton tidak tahu badai yang sedang merayap. Kamu mungkin pernah mengalami momen seperti ini ketika wajahmu tersenyum, tapi pikiranmu memegang pemadam kebakaran. Pidato berjalan, dan setiap jeda terasa seperti jarak dari pantai ke tengah laut. Seno bergerak ke belakang panggung dan membuka laptop kecil yang sudah tua. Ia mengecek zoom audit dan mendapati sesuatu yang tidak seharusnya kosong. Ada jejak yang hilang, dan hilangnya terlalu rapi untuk disebut kecelakaan. Ia menghela napas pelan dan memilih tidak menulis keluhan lagi malam itu. Ia sudah menulis banyak dan malam ini tidak memerlukan satu kertas tambahan. Ia mengirim folder ke jurnalis yang menunggu di ujung kota. Ia tidak menawar bayaran dan ia tidak menawar pamrih. Ia hanya berkata ingin menghentikan sesuatu yang berjalan terlalu cepat. Aku akan pilih setelah pidato usai, dan kamu harus siap dengan apapun yang datang. Seno menjawab singkat, dan singkat adalah bentuk hormat pada kebenaran yang tidak suka diramaikan. Panggung semakin terang, tapi cerita tidak jadi bersih karena cahaya. Raka menutup pidato pertama dengan janji transparansi dan dewan etika. Tepuk tangan muncul lagi, lebih pendek, lebih ragu, namun tetap terdengar meyakinkan untuk kamera. Investor yang menunggu di bar belakang menimbang angka di kepala mereka. Kami dukung jika narasi bisa dipertahankan dan jika api tidak merambat ke nama kami. Kalimat itu jelas dan maksudnya jelas dan rasanya seperti garam di luka yang belum diberi perban. Raka turun dari panggung untuk jeda singkat dan Seno berdiri menahan jarak. Kau bersamaku kan setelah ini selesai. Aku bersamamu ketika kita jujur, dan aku akan tetap bersamamu ketika kita memilih jujur hari ini. Jawaban itu tidak menampar, tapi memindahkan kursi dari bawah kaki. Raka memejamkan mata sesaat dan mengingat kamar lama dengan cat yang mengelupas. Ia mengingat malam ketika mereka berdua membetulkan kabel bekas untuk menyalakan komputer yang panas. Ia mengingat janji yang paling sederhana, yaitu tidak menghilangkan hak orang kecil. Ingatan itu baik, tapi malam ini tidak sedang membuka album foto. Malam ini sedang menghitung konsekuensi, dan waktu tidak menyediakan jeda rasa manis.
panggung memanggil lagi dan sesi tanya jawab dimulai. Seorang mahasiswa bertanya tentang skor risiko sosial dan siapa yang menentukan angka itu. Raka menjawab dengan bahasa yang halus dan ia menyebut panel ahli dan tinjauan menyeluruh. Seorang ibu bertanya apakah data keluarganya aman dan apakah konsekuensi ekonomi tidak akan menyakitkan. Raka berkata sistem hanya bergerak dengan izin dan protokol yang ketat. Kamera memotong ke layar dan satu tautan baru muncul dari media yang jarang diundang. Inilah dokumen yang menjelaskan kerjasama monetisasi data darurat yang sudah berjalan. Ruang terasa lebih dingin 1 derajat, padahal pendingin udara tidak berubah. Orang-orang menunduk ke ponsel seperti menunduk ke sumur. Raka mengangkat dagu dan meminta waktu untuk membaca secara menyeluruh. Snow memandang lantai panggung yang hitam dan mengukur langkah yang harus ia ambil. Ia melangkah mendekat dan menyodorkan pandang tanpa kata. Jika kita ingin selamat, kita harus jujur penuh, tidak setengah. Raka menggenggam kartu aksesnya sampai sudutnya menyakiti telapak. Kalau kita buka semua, kita hancur hari ini. Kalau kita buka setengah, kita masih bisa bernafas. Kalimat itu seperti obat yang menunda sakit dan kamu tahu rasa tunda tidak menyembuhkan. Ia memilih membuka setengah, dan setengah itu disusun dengan kata-kata yang rapi. Ia mengakui miskomunikasi, ia berjanji audit pihak ketiga, dan ia menyebut reformasi alur persetujuan. Tepuk tangan muncul lagi, lebih seperti sopan santun daripada keyakinan. Lalu unggahan penuh keluar dan sopan santun kehilangan kursi. Berikut tanda tangan, berikut penolakan internal yang diabaikan, dan berikut dampak yang muncul di lapangan. Gambar berpindah cepat dan teks berjalan jelas dan orang tidak perlu ahli untuk paham. Malam ini kebenaran tidak berteriak tapi ia berdiri tegak dan tidak mau didorong lagi. Raka melihat ke arah Seno untuk mencari pintu yang tersisa. Kau tidak sendirian jika memilih jujur, tapi aku tidak bisa menutup mata lagi. Raka menunduk dan merasa tua dalam 1 detik padahal umurnya belum berubah. Investor di belakang menghapus senyumnya yang berlebihan. Kami bisa menyelamatkan nilai dengan syarat kebisingan ini berhenti dan masa depan diatur ulang di atas kertas. Di titik ini candu kekuasaan terasa seperti gula pahit yang menempel di lidah. Kamu tahu rasanya ketika mulut ingin air, tapi yang datang justru sirup yang lengkap. Snow berjalan menjauh dari panggung dan langkahnya tidak tergesa namun tegas. Ia menerima pesan singkat dari seseorang yang alamatnya tidak ia kenal. Terima kasih, keluarga kami punya waktu lebih lama untuk mencari tempat tinggal. Kalimat itu pendek dan di dunia yang bising, kalimat pendek bisa menjadi selimut. Raka duduk di ruang belakang dan melihat cermin yang terlalu jujur. Ia mengangkat wajah dan mencoba meyakinkan diri bahwa besok akan lebih bisa diatur. Telepon bergetar lagi dan tawaran baru datang dari nama yang lebih dingin. Kami akan urus narasi, kami akan urus celah hukum, dan kamu cukup fokus pada panggung berikutnya. Raka menimbang detik demi detik yang tidak mau diam. Ia mengingat malam pertama mereka mengirim email ke pengguna awal dan meminta umpan balik yang jujur. Ia mengingat betapa kecilnya mereka dan betapa damainya tidur setelah bekerja keras. Ia berusaha mengingat rasa damai itu, tetapi rasa damai tidak suka dipanggil ketika pintu-pintu terlalu terbuka. Ia berdiri dan mencari Seno, namun Seno telah memilih jalan yang tidak menunggu siapapun. Keesokan harinya kota masih bangun dan warganya masih pergi bekerja dengan kewajiban yang sama. Berita membelah 2 kelompok dan komentar membelah 1000 nada. Di tengah semua itu ada 2 orang yang menanggung harga yang tidak tercetak di layar. Seno kehilangan jabatan dan juga kehilangan undangan reuni yang dulu tidak pernah ia lewatkan. Raka kehilangan perisai, tapi mendapat baju besi yang baru dari sponsor yang tidak ramah. Baju besi itu tidak melindungi hati, tapi kuat menahan kritik yang legal.
Di ruang kerja yang baru rapi, Raka menandatangani perjanjian yang menyisakan satu kalimat kecil. Kalimat itu melarang semua pihak membicarakan masa lalu dengan suara keras. Ia menandatangani dengan tangan mantap dan jarinya bersih, tapi kepalanya tidak. Seno kembali ke rumah kontrakan yang jauh dari pusat kota dan menata meja kecil dengan tenang. Ia membuka email dari orang yang memakai alamat sederhana dan berkata selamat istirahat. Ia membuat teh yang tidak terlalu panas dan duduk di kursi yang lama. Ia tidak merasa menang, dan ia tidak merasa kalah, dan perasaan itu mungkin yang paling jujur dalam cerita ini. Jurnalis yang bekerja sepanjang malam menutup laptopnya ketika matahari menyentuh jendela. Aku tidak butuh pujian, aku butuh tidur karena besok kita masih harus bekerja. Kadang kebenaran hanya ingin tidur nyenyak dan itu cukup untuk satu hari yang panjang. Kamu mungkin bertanya apa pelajaran yang bisa dibawa pulang tanpa perlu tas yang besar. Pelajarannya sederhana dan kamu mungkin sudah tahu, namun jarang kita patuhi ketika panggung sedang terang. Kekuasaan tidak selalu merusak karena kebencian, seringkali ia merusak karena rasanya manis dan mudah. Pengkhianatan tidak selalu lahir dari iri, seringkali ia lahir dari cinta yang menolak buta. Kita semua punya versi kecil dari kartu akses itu, dan kita semua menyimpan versi kecil dari flash drive itu. Kita membuka sesuatu dan kita mengunci sesuatu dan setiap pilihan membuat peta yang baru. Jika suatu hari kamu memegang pintu yang bisa membawamu ke ruang yang lebih terang, ingatlah juga harga tikar kecil di depan pintu orang lain. Jika kamu harus memilih antara manis dan benar, jangan lupa bertanya berapa lama rasa manis itu akan tinggal di lidahmu. Raka melangkah ke panggung yang lain dengan baju yang lebih keras dan Seno menutup pintu rumahnya dengan suara yang lembut. Dua langkah itu jauh. Namun keduanya tetap berada di kota yang sama dan kota akan mengingat dengan cara yang pelan. Di akhir cerita ini aku tahu kamu masih punya banyak pertanyaan dan itu baik untuk hatimu. Simpan satu saja untuk malam ini, yaitu pertanyaan yang paling sederhana tentang harga kepercayaan. Simpan pertanyaan itu di saku karena suatu hari kamu akan membutuhkannya di depan sensor pintu. Sekarang izinkan aku menutup cerita dengan napas yang rata dan nada yang ramah. Terima kasih sudah menemani sampai detik terakhir dan aku senang kamu bertahan bersama suara ini. Jika kamu merasa cerita ini berarti, tekan tanda suka ikuti kanal ini dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika kamu ingin mendukung kanal ini, kamu bisa memindai kode di pojok kanan bawah atau memakai tautan di deskripsi. Di deskripsi juga ada karya lain dari seri yang berbeda, dan kamu bisa memilih yang paling menarik untuk harimu. Aku pamit untuk malam ini, dan aku berharap kamu kembali di cerita berikutnya yang akan lebih jernih dan lebih hangat. Sampai jumpa dan jaga dirimu baik-baik karena kisah terkuat selalu berawal dari hati yang tenang. Aku tutup cerita ini dengan satu kalimat yang ringan, yaitu bahwa emas tanpa duri tidak membuat kita belajar apapun. Selamat beristirahat dan sampai kita bertemu di layar yang sama esok hari. Semoga kamu menemukan jawabanmu sebelum lampu panggung menyala lagi. Sekian untuk malam ini dan terima kasih karena kamu sudah memilih untuk mendengar. Aku menunggu langkahmu berikutnya dan aku letakkan mikrofon di meja dengan senang. Sampai di sini dan salam hangat untuk harimu yang panjang. Kita selesai.